Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan terkait makalah Customer Relationship Management. Saya Padilano Sopianti dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana segmentasi pelanggan model RFM dapat membantu bisnis retail dalam memahami dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Jadi, materi yang pertama akan kita bahas kali ini yaitu terkait latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi segmentasi pelanggan menggunakan model RFM ini? Transformasi digital mengubah cara konsumen berperilaku. Konsumen kini lebih beragam, dinamis, dan punya preferensi masing-masing. Untuk itu, perusahaan tidak cukup hanya menjual produk, tetapi juga harus memahami setiap pelanggan secara individual. Maka disinilah peran Customer Relationship Management atau CRM, yang salah satu metodenya adalah RFM, yaitu Resensi, Frekuensi, dan Monetary. Metode ini membantu bisnis melakukan segmentasi pelanggan berbasis data nyata dari transaksi. Selanjutnya yaitu konsep dasar segmentasi pelanggan dan RFM model. Segmentasi pelanggan adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi mereka. Adapun model RFM atau Resensi, Frekuensi, dan Monetary merupakan salah satu metode analisis nilai pelanggan yang mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Model RFM digunakan karena sederhana, namun juga efektif. Adapun ketiga komponen atau atribut dari model RFM ini. Yang pertama ada resensi, yaitu seberapa baru pelanggan melakukan transaksi terakhir. Yang kedua ada frekuensi, yaitu seberapa sering pelanggan berbelanja. Dan yang ketiga ada monetary, yaitu seberapa besar nilai uang yang dibelanjakan. Dengan ketiga atribut ini saja, kita bisa mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai kategori dan merancang strategi yang sesuai. Pada metodologi penelitian ini, terdapat 1000 data pelanggan retail yang didapatkan dari data transaksi. Adapun setiap atribut resensi atau R, frekuensi atau F, dan monetary atau M diberi nilai dari 1 hingga 5. Maka dari skor tersebut, pelanggan dikelompokkan ke dalam 12 kategori segmentasi. Dengan cara ini, kita dapat melihat siapa pelanggan yang paling aktif, siapa yang paling beresiko hilang, dan siapa yang perlu perhatian lebih. Penjelasan terkait pemberian skor untuk atribut RFM pada bidang retail ini yaitu nilai yang paling tinggi diberi skor 5 dan yang paling rendah yaitu skornya 1. Untuk skala sangat tinggi dengan skor 5 pada nilai resensi yaitu kurang dari 60 hari, untuk frekuensinya lebih dari 15 kali belanja dengan nilai monetary lebih dari 38.860.000. Adapun untuk skala tinggi dengan skor 4 untuk nilai resensi dari 61 sampai 143 hari dengan nilai frekuensi 12 sampai 14 kali belanja dan nilai monetary-nya dari 29.000 sampai 38.860. Adapun skala normal dengan skor 3 dari nilai resensi 144 sampai 238 hari, juga nilai frekuensi 10 sampai 11 kali belanja dan monetary dengan nilai 20 juta sampai 29 juta. Adapun skala sedikit dengan skor 2 pada nilai resensi 239 hari sampai 326 hari dengan frekuensi belanja 8 sampai 9 kali dan monetary dari 9.700.000 sampai 20 juta. Adapun skala terakhir atau yang paling rendah yaitu sangat sedikit dengan nilai skornya 1 pada resensi lebih dari 327 hari dan frekuensi belanja kurang dari 7 kali dan monetary dengan nilai belanja kurang dari 9.700.000. Berikut ini yaitu deskripsi mengenai segmentasi pelanggan yang dibagi menjadi 12 kategori segmentasi pelanggan. Yang pertama yaitu champions, yaitu pelanggan terbaik atau pelanggan yang paling aktif juga terbaru dalam belanja, sangat loyal dan bernilai tinggi bagi bisnis. Yang kedua ada loyal customer. Kriterianya yaitu sering membeli dan konsisten dalam nilai transaksi.
pelanggan ini bisa menjadi duta merek atau target program loyalitas. Yang ketiga ada potensial loyalis, yaitu pelanggan baru yang menunjukkan tanda-tanda menjadi loyal. Perlu diberi perhatian lebih agar tetap aktif. Yang keempat ada recent customer, yaitu baru saja melakukan pembelian, namun frekuensi dan nilai pembeliannya masih rendah. Butuh follow up cepat agar tetap terlibat. Yang kelima ada promising, yaitu baru mulai terlibat dengan brand, berpotensi tumbuh jika diberikan dorongan seperti promosi atau penawaran khusus. Yang keenam ada customer needing attention, yaitu terlihat mengalami penurunan keterlibatan, perlu perhatian seperti pengingat atau penawaran khusus agar kembali aktif. Yang ketujuh ada about to sleep, yaitu hampir tidak aktif, memiliki potensi untuk ditarik kembali sebelum benar-benar berhenti. Yang kedelapan ada at risk, yaitu dahulu pelanggan bernilai tinggi, kini jarang berbelanja, perlu strategi reaktivasi segera. Kesembilan ada can lose them, yaitu sangat bernilai tetapi hanya melakukan satu transaksi terakhir. Waspadai risiko kehilangan pelanggan emas ini. Yang selanjutnya yaitu hibernating atau lama tidak aktif, memiliki nilai rendah, perlu kampanye sederhana untuk mengingatkan kembali. Yang selanjutnya ke-11 ada loss, yaitu tidak aktif, memiliki nilai transaksi sangat kecil, sulit untuk diaktifkan kembali. Dan yang terakhir ada others, yaitu pelanggan tidak cocok dalam segmentasi utama, lalu perlu analisis lebih lanjut untuk strategi pendekatan khusus. Setelah menghitung RFM modelnya, maka dapat diketahui hasilnya yang menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan berada dalam segmen loyal customer, yaitu sebesar 51,6% atau 516 pelanggan. Lalu diikuti oleh potensial loyalis sebesar 16,1% atau 161 pelanggan. Adapun segmen champions dengan nilai 0,6% atau 6 pelanggan dari total pelanggan. Selanjutnya itu recent customer senilai 5,6% atau 56 pelanggan dari total. Pelanggan dengan kategori at risk sebanyak 0,7% atau 7 pelanggan. Lalu kategori hibernating dengan nilai 7,9% atau 79 pelanggan. Selanjutnya dengan segmentasi loss 24 pelanggan dengan nilai 2,4% dari total. Dan selanjutnya yaitu others dengan total 151 pelanggan atau 15,1% dari total pelanggan. Dan yang menariknya, ada juga segmen seperti promising, can lose them, dan customer needing attention yang kosong. Artinya, belum ada pelanggan yang memenuhi karakteristik segmen tersebut dalam periode analisis. Berdasarkan hasil segmentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi yang diterapkan adalah dengan kategori dominasi loyal customer perlu dipertahankan, menggunakan strategi berikan program loyalitas juga diskon eksklusif. Selanjutnya, kategori potensial loyalis, yaitu peluang pertumbuhan besar, menggunakan strategi dorong pembelian lanjutan dengan bundling dan promo, juga edukasi terkait produk. Adapun kategori risiko kehilangan pelanggan bernilai dengan segmen at risk, menawarkan strategi dengan email reaktivasi atau berikan kejutan kecil. Adapun kategori pelanggan baru harus dibina, yaitu recent customer, dengan strategi kirimkan welcome email dan insentif pembelian berikutnya. Juga pelanggan sangat aktif dengan segmen champions, menggunakan strategi dengan memberi penghargaan VIP, lalu ajak menjadi duta merek. Adapun kategori pelanggan tidak aktif dan kehilangan, yaitu hibernating dan loss, dengan memberikan strategi seperti diskon comeback atau konten reminder yang mengingatkan pelanggan. Lalu yang terakhir ada segmen tidak terklasifikasi, yaitu others. Strategi yang dilakukan yaitu dilakukannya kembali analisis tambahan agar mengetahui strategi apa yang paling cocok digunakan. Selanjutnya yang terakhir akan saya sampaikan terkait kesimpulan dari pembahasan kali ini.
Kesimpulannya adalah, analisis RFM sangat efektif dalam memetakan karakteristik pelanggan di bisnis retail. Dengan RFM, perusahaan bisa mengatur strategi pemasaran yang lebih terarah, efisien dalam biaya, dan meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Juga perhatian khusus perlu diberikan kepada segmen-segmen berisiko dan pelanggan yang sangat bernilai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan terkait segmentasi pelanggan dengan model RFM ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang tertarik pada dunia CRM dan strategi pemasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.